Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Ani. Di sini Ibu Ani akan menjelaskan terkait ejaan. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan yang pertama terkait pengertian ejaan, kemudian sejarah perkembangan ejaan, ruang lingkup ejaan, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mulai dari pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu. Ada pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Jadi ejaan itu merupakan seperangkat peraturan-peraturan bagaimana seseorang atau sekelompok orang itu melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang tersebut. Nah, kemudian beralih ke sejarah ejaan. Bagaimana sejarah ejaan di Indonesia? Dalam buku yang berjudul Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Zainal Arifin M.Hum bersama dengan Dr. Andes S. Amrantasai M.Hum, keduanya memaparkan dengan cukup lengkap mengenai perjalanan perkembangan ejaan yang terdapat di Indonesia. Mulai dari ejaan yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen hingga PUEPI. Nah, kita simak mulai dari ejaan yang pertama, atau ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901 yang merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen adalah: pertama, huruf J dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti jang, sajang, dan pajah. Nah, menggunakan huruf J. Kemudian huruf OE itu juga digunakan untuk menulis kata-kata seperti guru, itu, dan umur. Jadi U itu dipakai huruf OE. Kemudian tanda diakritik yaitu koma, ain, dan tanda trema dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti makmur, akal, tak, dan dinamai. Nah, kemudian setelah ejaan Van Ophuijsen itu beralih ke ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah yang pertama, tadi kalau di ejaan Van Ophuijsen itu ada huruf OE. Nah, di ejaan Suwandi huruf OE diganti menjadi U, seperti guru, itu, dan umur. Kemudian bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Tadi kan ada tanda petik 1 di ejaan Van Ophuijsen, maka di ejaan Suwandi yang tanda petik tersebut diganti menjadi huruf K, yaitu pada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Nah, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak, kemudian ditambahi angka 2, dan seterusnya. Imbuhan yang berawalan di dengan kata depan di, keduanya ditulis serangkai. Misalnya di rumah, di kebun disamakan. Kemudian pada awalan di ditulis, di karang itu semuanya ditulis terpisah, tidak ada perbedaannya. Selanjutnya beralih ke ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini merupakan kependekan dari ejaan Melayu Indonesia. Merupakan konsep ejaan bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Pada akhir tahun 1959, Bidang Perutusan Indonesia dan Melayu, ada Slamet Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail sebagai ketua, menghasilkan konsep ejaan tersebut. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan politik selama bertahun-tahun, mengurungkan peresmian ejaan tersebut. Jadi ejaan Melindo ini belum pernah diresmikan. Selanjutnya,
Ejaan yang berikutnya adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Kemudian juga peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian juga ada penyusunan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 12 Oktober 1972 dan pada tahun 1987 kedua pedoman tersebut direvisi. Kemudian edisi revisi dikuatkan pada tanggal 9 September. Nah, beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, mulai dari perubahan huruf. Dulu ada huruf DJ ini mengartikan bahwa itu huruf J. Kemudian huruf J itu yang mengartikan huruf Y itu diubah. Dan kemudian huruf-huruf sebagai kata pinjaman asing diresmikan pemakaiannya. Jadi ada kata yang berasal dari bahasa asing itu diresmikan atau digunakan. Kemudian penulisan kata di dan ke sebagai awalan dan kata depan dibedakan. Kalau di sebagai atau ke sebagai awalan itu ditulis terpisah, sedangkan di atau ke sebagai kata depan itu penulisannya dipisah. Kalau di sebagai awalan penulisannya di atau ke sebagai awalan penulisannya digabung, dan di sebagai kata depan atau ke sebagai kata depan itu penulisannya dipisah. Kemudian kata ulang ditulis penuh dengan huruf, tidak boleh dengan angka. Misalnya anak 2 itu ditulis anak strip anak dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga adalah ruang lingkup ejaan. Ruang lingkup ejaan itu ada pemakaian huruf, berbicara tentang masalah yang mendasar dari suatu bahasa, yaitu abjad, vokal, konsonan, pemenggalan kata, dan nama diri. Kemudian penulisan huruf berkaitan tentang jenis huruf yang digunakan, seperti huruf kapital dan huruf miring. Kemudian penulisan kata berbicara mengenai cara penulisan kata bermorfem tunggal dan kata yang bermorfem banyak serta unsur-unsur kecil dalam bahasa, misalnya kata dasar, kata ulang, kata gabung, akronim, dan seterusnya. Selanjutnya, penulisan huruf serapan berbicara tentang kaidah cara penulisan unsur serapan. Misalnya, apakah serapan itu tetap ditulis seperti bahasa aslinya atau disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kemudian pemakaian tanda baca itu berbicara penempatan 15 tanda baca dalam penulisan. Selanjutnya di bawah ini ada paragraf yang penulisannya masih belum sesuai karena belum ada tanda bacanya. Di sini sudah disesuaikan dengan tanda bacanya dan akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dari paragraf di slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk PUEBI bisa dilihat di link ini dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut PUEBI terkait dengan materi tanda baca.